Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Abu Salman Al-Fatih. Insyaallah seperti biasa melalui channel YouTube ini kita akan belajar tahsin Al-Quran dari tingkat dasar insyaallah sampai mahir ya. Alhamdulillah kita sekarang masuk ke tingkat lanjutan ya. Baik, langsung saja sekarang kita akan masuk ke surah Al-Insyirah ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Lihat. Alam ya, A-nya itu harus terasa di pangkal tenggorokan paling bawah ya. Jangan alam bukan di mulut tapi di tenggorokan paling bawah A ya. Alam gitu ya. Bedanya itu suaranya lebih bulat gitu. Alam nashrah, lam mim mati. Jangan terburu-buru dan saya sampaikan sekarang dan jangan terputus ya. Mim itu bagian dari huruf tawasud yang mengalir ya, setengah lancarnya, tidak begitu lancar ya. Tapi tidak boleh terputus seperti ini. Alam nashrah nggak boleh. Alam nashrah seperti itu ya. Jangan terputus pokoknya. Karena huruf tawasud ataupun rokhawah itu tidak boleh terputus ya. Sama seperti nashrah juga. Ini huruf rokhawah yang tidak boleh terputus. Bukan nashrah, bukan, tapi nashrah. Nah, bersambung terus ya. Sama ha juga. Huruf yang mengalir suaranya dan tidak boleh terputus ya. Alam nashrah laka sadrak. Seperti ya. Nah, ka itu ada anginnya, ka ya. Ki ku ka ya, bukan ka ki ku, tidak ya. Harus ada anginnya keluar. Mengalirnya angin, ka ki ku ya. So itu makhrajnya ujung lidah menyentuh gigi seri bawah, tapi tengah lidahnya ditempelkan ke langit-langit sehingga menjadi tebal. So ya, so bukan so bukan so ya. Sodan dal huruf qalqalah ketika mati dipantulkan ya. Sadrak ro. Nah, seperti kemarin saya sampaikan, ro itu lidahnya agak ditekuk, dicondongkan ya, sehingga yang menyentuh langit-langitnya itu punggung lidahnya, bukan ujungnya. Dengan demikian suara ro itu agak cadel ya, dan tidak takrirnya tidak kebanyakan kalau dicondongkan. Sadrak ya. Kaf kita matikan atau kaf mati itu terdengar hamznya rok gitu ya. Sadrak seperti itu ya. Jangan sadrak, tidak, anginnya harus terdengar. Sadrak. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya wa wada'na bo itu makhrajnya tepi lidah atau pinggir lidah menyentuh geraham. Boleh menyentuh geraham kiri atau geraham kanan atau dua-duanya menyentuh boleh ya. Bo ya, bo bukan do, bukan tapi bo. Wa wada'na ain mati, ain juga merupakan bagian dari huruf tawasud ya, yang mengalir atau setengah mengalir ya, atau setengah kelancarannya. Tidak boleh terputus, jangan wa wada'na, jangan alirkan wa wada'na ya, seperti itu ya. Untuk mantabi'i sudah cukup jelas ya, tinggal ayun saja. An ikhfa. Ikhfa itu ketika disamarkan, kita huruf dari an jadi ang, seperti itu ya, disamarkan. Ketika kita menyamarkan itu, ketika gunnahnya itu, siap-siap lidah kita di makhorijul huruf kaf yang akan kita sebutkan ya. Kaf itu makhrajnya di pangkal lidah bagian bawah ya, sehingga akan terdengar seperti ya. Angka seperti itu.
anka wizrak. Wiz zai makhrajnya ujung lidah menyentuh gigi seri bawah seperti sod sama ya. Yang membedakan kalau sod lidahnya ditaikan ke atas langit-langit, kalau zai tidak. Sama ini juga rokhawah mengalir ya, jangan terputus ya. Jangan wizrak, tidak wizrak seperti itu ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Nah, seperti itu ya. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi tasdid tekan saja, tapi jangan terburu-buru, jangan ditahan juga. Alladzi ada tanda alis, mau mad jaiz mau mad wajib sama dibaca antara 4 sampai 5 harokat ya. Cara mengukurnya sudah saya jelaskan di episode sebelumnya, tinggal dilihat saja. Ikhfa, nun mati bertemu huruf qaf. Seperti tadi saya bilang, simpan atau siap-siap melafalkan huruf qaf ketika kita menyamarkan suara di sini. Ya. Karena qaf ini huruf tebal, huruf isti'la ya, yang diangkat lidahnya, maka ketika gunnahnya atau ketika samar suara kita itu akan menebal, yang diistilahkan tafkhimul gunnah ya. Seperti itu ya, agak tebal. Kalau tadi di sini tipis karena kaf bagian huruf yang tipis ya. Angka, kalau ini agak tebal gitu ya, tapi tidak setebal huruf itbaq ya. Tepi lidah menyentuh geraham, ujung lidah menyentuh gigi seri atas ya. Ha mati, jangan terburu-buru dan alirkan, jangan terputus suaranya ya, harus bersambung sampai melafalkan huruf qa. Nah, alirkan lagi anginnya ya. Rok. Selanjutnya wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Seperti tadi, ujung lidahnya ditekuk atau dicondongkan sehingga yang menyentuh langit-langitnya punggung lidah. Ya, dan ditebalkan ketika berharokat fathah atau dhamma harus ditebalkan ya. Bukan bukan wa rafa'na, ain mati lagi, huruf tawasul alirkan, jangan terputus. Jangan wa rafa'na, bukan, tapi harus bersambung terus, jangan sampai terputus. Yang terputus hanya huruf syiddah. Untuk rokhawah dan tawasud tidak boleh terputus ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kaf mati atau dimatikan sama atau terdengar suara anginnya dzikrak. Nah, seperti itu ya. Ada hamsnya ya. Jangan sampai dzikrak, tidak dzikrak, seperti itu. Ayat selanjutnya, fa inna ma'al usri yusra. In nun bertasdid atau mim bertasdid sama ditahan, ukurannya sama ya, sudah sering sekali saya jelaskan di episode sebelumnya. Ma'al lam mati, jangan terburu-buru tapi jangan ditahan juga, dan juga jangan terputus ya. Us juga sama, sin alirkan, tidak boleh terputus. Jangan ma'al usri, tidak. Ma'al usri, tidak boleh ma'al usri, jangan ya, harus menyambung huruf rokhawah itu, atau tawasud juga sama, harus menyambung, jangan terputus. Yus sama, sin mati ya, alirkan dan jangan terputus. Jangan yus ro, tidak, tapi harus yus ro, seperti itu ya. Fathah tain yang dimatikan dibaca 2 harokat mad iwad itu,
2 harokat seperti kita membaca maqabi'i ya. Selanjutnya inna ma'al usri yusra. Kita mengulang yang ini ya. Digunah ditahan, ukurannya sudah jelas sering dijelaskan. Ma'al lam mati, sin mati, jangan terburu-buru tapi jangan sampai tertahan lebih lama, tidak boleh ya. Jangan terputus. Ma'al usri yusra, sin mati lagi, jangan terputus ya. Juga sama seperti tadi, fathah tain yang dihentikan atau berhenti pada fathah tain dibaca 2 harokat ya. Faiza matabi'i tinggal ayun saja. Ghin juga termasuk huruf rokhawah ya, yang ketika mati itu alirkan saja dan jangan terburu-buru, juga jangan terputus suaranya. Jangan seperti ini. Faiza faragta tidak ya, harus mengalir. Faiza faragta ya, seperti itu. Jangan terputus pokoknya. Alirkan, jangan terputus. Ikhfa bertemu huruf shad yang merupakan huruf itbaq yang sangat tebal ya. Nah, huruf tebal, maka ketika kita menyamarkan suara ini atau menggunakan huruf di sini fau itu terdengar tafkhim, tebal, tafkhimul gunnah ya. Tidak tidak, tapi fau tebal ya. Fa idza faragta fansab, ba mati pantulkan ya. Ayat terakhir, wa ila rabbika farghab. Wa ila, hamzah lagi, baik kasroh, domah ataupun fathah harus kerasa di tenggorokan bawahnya ya. I, bukan i di mulut, bukan, tapi di tenggorokan paling bawah. Wa ila rabbika. Nah, ini baru syiddah, rob, terputusnya suara ya. Ketika melafalkan hurufnya itu putuslah dia suaranya. Ini harus putus. Wa ila rabbika ya, hanya syiddah saja yang terputus suara. Untuk rokhawah ataupun tawasud tidak boleh terputus, harus bersambung terus. Kalau ini syiddah. Rabbika faru, ro mati diawali harokat fathah, maka harus ditebalkan ro-nya ya. Bukan faru, tapi faru ya. Rabbika faru ditebalkan dan dialirkan dengan kurang lancar ya, karena bagian huruf tawassud tidak boleh terputus juga, ro juga. Jangan rabbika farghab, tidak, tapi harus menyambung. Wa ila rabbika farghab. Seperti itu ya. Jadi seperti itulah untuk di surah Al-Insyirah ini. Terakhir akan saya bacakan tanpa penjelasan. Sahabat pecinta Al-Quran bisa bareng-bareng dengan saya ya, dengan tempo yang sama, mudah-mudahan bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Demikian ya. Mudah-mudahan dengan tambahan sedikit tambahan penjelasan di sini
kita bisa meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah belajar kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.